dari Yohanes pasal 11. Ini panjang tapi kita sampai ayat 15 saja. Nanti jemaat yang baca selanjutnya. Tema belajar percaya. Saya bacakan. Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat renungan kita ayat 13, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim surat kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kejadian yang dialami Marta dan Maria, saya yakin dan percaya bahwa situasi dan kondisi kehidupan kita seringkali mirip-mirip dengan itu. Seperti yang disaksikan tadi, bahwa ada harapan untuk sampai tiba waktu di Wamena, namun ya tidak sampai ya. Marta dan Maria sangat meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan saudaranya Lazarus. Marta dan Maria sudah bergaul karib dengan Yesus, dan dia yakin bahwa ketika dia mengirim surat, pasti Tuhan respon. Ya. Dia berharap
ketika saudaranya sakit ini, Tuhan Yesus segera datang untuk memulihkan, menyembuhkan saudaranya. Tapi apa yang terjadi dalam pembacaan kita? Bahwa Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari sehingga Lazarus meninggal. Ya. Waktu Tuhan Yesus sudah sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Terkadang harapan kita kepada seseorang yang kita kasihi, yang kita percaya penuh, ini yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kita percaya penuh tetapi kadang itu mengecewakan. Ini yang dialami Marta dan Maria. Betapa dia kecewanya ketika dia mengirim surat kepada Yesus, namun Yesus tidak membalasnya. Karena itu yang diinginkan Marta dan Maria, bahwa Yesus segera menyembuhkan Lazarus. Namun waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Keinginan kita bukanlah keinginan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Maria dan Marta pasti kecewa. Bahwa kenapa Tuhan, saya begitu dekat dengan dia sampai Tuhan tidak bisa datang. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, bahkan orang mati dia bangkitkan. Kok saya ini pengikutnya? Iya, dia pengikutnya yang sering mengikut Yesus. Ternyata Yesus tidak peduli kepadanya. Kalau kita baca selanjutnya komunikasi antara Yesus dengan Marta dan Maria, di ayat 21 dikatakan di situ Marta sangat kecewa, dan bahwa dikatakan bahwa sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini adalah tanda kekecewaan dari Marta. Juga di ayat 32 Maria mengatakan demikian juga, bahwa sekiranya Tuhan ada di tempat ini, maka saudaranya tidak mati. Ya, seringkali ini memang bagian daripada kita. Seringkali kita kecewa sama Tuhan karena apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, yang kita doakan selama ini belum terjawab oleh Tuhan. Ujian yang paling berat dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan bersikap seakan-akan tidak peduli terhadap kita. Iya. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita. Ketika kita berada di dalam suatu bahaya, suatu ancaman, kesakitan, penderitaan, kesulitan ekonomi, difitnah, diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Nampak-nampaknya Tuhan tidak pernah nampak dalam kehidupan kita, pertolongan tidak nampak dalam kehidupan kita, sehingga kita kecewa. Sehingga banyak anak-anak Tuhan ketika sudah mengalami itu, dia mundur dan menghilang dari persekutuan, dari hadapan Tuhan. Namun dalam pembacaan kita ini, Yesus datang mengubah kekecewaan Marta dan Maria menjadi sukacita yang lebih besar. Ketika Tuhan Yesus sudah berada di kubur, dia menyuruh orang untuk membuka tutup kubur itu. Lagi-lagi Marta belum yakin betul dengan kuasa dan mujizat yang diadakan Tuhan. Dia katakan sudah 4 hari itu sudah pasti busuk. Dia belum yakin betul bahwa dia ini adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Juga murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita baca pembacaan kita ini,
mereka sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan, tapi belum juga percaya sepenuhnya. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 15, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi selama ini murid-murid Tuhan Yesus belum yakin betul akan kuasa dan mujizat Tuhan atas siapa sebenarnya Yesus itu. Sehingga Tuhan itu menyatakan kuasanya lewat kebangkitan dan kehidupan dari Lazarus. Sehingga di pasal ayat yang 45 dikatakan di situ, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus datang mungkin pada waktu Maria dan Marta mengundangnya untuk datang memulihkan saudaranya, pada saat itu dia sembuh, saya kira tidak banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Inilah maksud Tuhan, bahwa dia memberikan kehidupan kepada Lazarus untuk membuat orang di sekelilingnya percaya kepada Yesus. Dan akhirnya apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan Maria yang perempuan yang pernah meminyaki Yesus, kaki Yesus, karena kekuatan percayanya yang diberikan Tuhan kepada Maria, maka di pasal ke-12 itu Yesus diurapi, diminyaki oleh Maria, dan bahkan mahkota kepalanya, rambutnya itu dipakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya pada saat itu bahwa Maria dan Marta diubahkan seutuhnya untuk percaya tentang kuasa dan mujizat Tuhan, tentang otoritas Tuhan Yesus. Sehingga dia mengorbankan minyak yang sangat mahal itu untuk meminyaki kaki Tuhan, karena minyak itu tidak ada artinya. Bahkan mahkota perempuan kan rambut, mahkotanya pun dipakai untuk menyeka kaki Tuhan, karena dia yakin bahwa mahkota sesungguhnya sudah disediakan Tuhan di surga. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya, belajar percaya tentang Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Iya. Memang seringkali kita dalam kehidupan kita berdoa, Tuhan kabulkan doaku, Tuhan kabulkan supaya. Tapi ternyata tidak, banyak kekecewaan yang kita hadapi. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu kecewa. Malahan semakin hari semakin kita kuat dalam Tuhan. Saya pernah berbicara dengan Pak Gembala waktu kita mengurus tanah, bahwa tantangan yang kita hadapi ini indah. Sebab kalau dengan mulus-mulus saja pasti tidak ada kebangunan rohani yang akan terjadi. Tapi percaya ketika kita ditantang, kita diberikan pergumulan yang berat, maka saya percaya semua yang hadir ini pasti terlibat dalam doa dan puasa supaya tanah itu menjadi milik kita. Tapi kalau langsung diberikan pasti mungkin kita tidak berdoa lagi, kita cuma mengucap terima kasih. Tapi kalau sudah diberikan dan tantangan ini diberikan kepada kita, maka disitulah kita diuji. Bagaimana kita mampu untuk berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan itu kepada kita. Saya percaya di sana kami sudah berdoa bersama Bapak Gembala. Kami percaya tanah yang kita injak itu sudah menjadi milik kita. Seperti Tuhan sudah menyuruh ketika menyuruh Yosua bahwa tanah yang kau injak itu adalah milik bangsa Israel. Demikian pun kita. Ada amin? Ya. Luar biasa Tuhan. Kebangunan rohani akan terjadi di sini. Kita inilah alat-alatnya Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai kita, bekerjalah untuk Tuhan, muliakan Tuhan.
jangan tidak percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan. Jangan seperti murid Tuhan Yesus bahwa mari kita mati bersama, kata firman Tuhan dalam bacaan kita ini. Tapi mari kita percaya Tuhan Yesus supaya kamu dapat belajar percaya bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus membuat kita semakin hari semakin percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Pengalaman saya ketika saya merantau, dulu saya juga dari GKI atau Gereja Toraja. Tapi seiring berjalannya waktu saya masih kuliah, saya hidup dalam ketidakbenaran. Saya hidup dengan judi sampai 5 motor saya harus jual. Motor adik saya 2 saya jual karena judi. Adik saya duluan tamat dari saya. Waktu saya tamat, saya merantau, puji Tuhan, setiap saya masuk perusahaan diterima. Berapa perusahaan besar saya tempati bekerja di Kalimantan, di LNG, di Freeport. Saya percaya Tuhan menolong saya. Tapi hati saya belum puas. Saya keluar masuk perusahaan sampai Tuhan menimpa saya di daerah Bintuni sana. Tidak ada pekerjaan yang saya kerjakan, saya harus ngojek. Di situ Tuhan mulai tempa saya untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Ketika saya bernasar pada Tuhan, maka Tuhan bukakan jalan semua. Sampai saya tiba di tempat ini. Di tempat ini juga saya tidak ada apa-apanya. Saya orang biasa saja, bahkan staf. Tidak pernah saya meminta-minta jabatan. Sebab saya percaya bahwa jabatan yang sesungguhnya ialah ketika Tuhan kita memakai kita sebagai alatnya. Uang bukan jaminan. Ya, tapi sukacita inilah yang menjadi jaminan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Saya percaya ketika kita tunduk dan taat pada Tuhan, maka setiap berkat-berkat Tuhan bukakan bagi kita. Ya, sering saya saksikan di kaum pria bahwa memang saya tidak pernah berambisi jadi kepala. Kalau Tuhan kasih saya jadi kepala, syukur. Tetapi kalau saya harus untuk datang meminta, karena saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya itu saja, banyak peran yang Tuhan berikan kepada kita, dan bahkan Tuhan senantiasa membukakan kepada kita hal-hal yang lain yang akan membawa kita lebih bahagia. Dan puji Tuhan, ya, saya berjalan dari nol dan sampai saat ini Tuhan memberkati saya. Saya tidak berkelimpahan, tapi saya berkecukupan di dalam Tuhan. Ya, terima kasih. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Mari kita